Jemaat yang diberkati Allah, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini seharusnya kita berada di gereja untuk memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus demi menebus segala dosa kita. Namun karena keadaan yang tidak memungkinkan akibat pandemi COVID-19 masih mewabah di negeri kita, bahkan secara global, sehingga kita harus menjaga social distancing dengan tidak keluar rumah untuk sementara waktu. Apapun keadaannya, kita tetap bersyukur karena kita masih dapat beribadah di rumah kita masing-masing bersama keluarga tercinta sebagai gereja kecil. Dan semoga peringatan akan kematian Tuhan Yesus tidak akan pernah kehilangan makna, melainkan kita tetap menghayatinya dengan penuh syukur karena pengorbanan Kristus di kayu salib adalah tanda cinta dan bela rasa Tuhan bagi kita yang berdosa. Olehnya, persiapkanlah hati Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus di rumah. Ibadah perayaan sakramen perjamuan kudus Jumat Agung ini akan dilayani oleh Pendeta Max Charles Kapo STH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Karis Pulau Gebang, Jakarta. Mari jemaat kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Sambil mengangkat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat 153 bait pertama dan kedua. Memanggil aku dan kau
jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita terambil dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29 yang menyatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa, menyertai saudara sekalian." Dan menyertai juga. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengan penuh rasa sesal dan malu, mari mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Tahu, seraya bertadah hati memohon pengampunannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, jalan sengsara yang Kau tempuh adalah karena hati kami begitu angkuh dan tidak mau tahu akan kehendak-Mu. Bahkan kami tidak peduli pada pengorbanan-Mu yang sesungguhnya mendapatkan kami pada berkat keselamatan daripada-Mu. Tuhan Yesus, ampuni kami, karena belum sepenuhnya kami menghargai pengorbanan. Selama ini kami lebih memilih jalan kepentingan diri sendiri dan tidak mau tahu akan kehendak-Mu. Kami terlalu sibuk mengejar kenikmatan dunia, sampai akhirnya badai COVID-19 datang menghadang, membuat kami tidak berdaya. Sekarang kami sadar bahwa segala kehebatan, kekuatan, kekayaan, kehormatan, atau apapun juga yang kami miliki, itu semua tidak dapat menjamin keselamatan hidup dan mati kami. Hanya pengorbanan-Mu di kayu salib menjadi satu-satunya jaminan keselamatan kami beroleh hidup kekal. Di muka Tuhan Yesus kami bersyukur, ampuni dosa kami.
pengakuan hati kami yang berdosa. Berilah kami roh kasih sayang-Mu di dalam Yesus Kristus yang telah mati demi keampunan dosa-dosa kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang telah mengakui segala dosa dengan tulus dan jujur, lalu bertobat, kepadanya disampaikan berita anugerah pengampunan dosa, sebagaimana yang tertulis di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-10, yang menyatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, maka selaku hamba Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarlah amanat hidup baru sebagai tujuan perjanjian Tuhan, seperti tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, yang menyatakan, setiap orang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Mengapa
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan akan dilanjutkan nanti dengan sakramen perjamuan kudus. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah bagi kami anak-anak-Mu. Sekalipun saat ini wabah pandemi COVID-19 sedang mewabah dan membuat kami Bapa di surga, umat-Mu terpisah. Membuat kami Bapa di surga saat ini dalam ibadah ini Bapa, kami terpisah dengan jemaat Tuhan yang berada di rumah. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan memampukan kami juga untuk menyatu dalam roh dan kebenaran. Ya Tuhan Bapa di surga, kami ingin Tuhan, kami diisi bejana hati kami. Namun Tuhan, layakkan kami dengan darah anak domba Allah, Yesus Kristus. Dan Tuhan, perlengkapi kami juga dengan Roh-Mu yang kudus mengurapi akal budi kami, supaya kami tidak saja mampu untuk mengerti, memahami, tapi dapat mewujud nyatakan firman Tuhan ini di dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan saat ini juga, karena kami anak-anak-Mu siap sedia untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas 23 ayat 26 sampai dengan 32 yang menyatakan, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian pada syukur
silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur jemaat yang dikasihi Tuhan, walaupun kita tinggal di rumah, tapi saat ini kita boleh merayakan, mengingat kembali saudara-saudara yang kekasih, peristiwa 2000 tahun yang lalu, peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus, yang sekaligus saudara-saudara kita akan juga dilayani sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih, peristiwa kematian Tuhan Yesus sering disebut saudara-saudara peristiwa Jumat Agung. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, persoalannya bagi kita saudara-saudara, apakah benar peristiwa 2000 tahun yang lalu, Jumat 2000 tahun yang lalu, saudara-saudara yang kekasih, benar-benar adalah peristiwa yang Jumat yang agung? Padahal saudara-saudara, realitanya Jumat 2000 tahun yang lalu itu, saudara-saudara yang kekasih, bukan hanya Jumat yang kelabu, saudara-saudara, tapi Jumat yang berdarah-darah sesungguhnya. Kenapa saudara-saudara yang kekasih? Karena di Jumat 2000 tahun yang lalu itu, saudara-saudara yang kekasih, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara-saudara, orang yang tidak bersalah, yang tidak ditemukan oleh Pontius Pilatus, tidak ada kesalahannya, justru dihukum mati di kayu salib di Bukit Golgota, saudara-saudaraku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang dihukum di kayu salib, saudara-saudara, pada saat itu dipahami saudara-saudara, orang yang dikutuk oleh Allah, orang yang dihukum di kayu salib itu, saudara-saudara yang kekasih, orang yang hina. Dan orang yang dihukum di kayu salib itu, saudara-saudara yang kekasih, adalah penjahat kelas kakap. Padahal saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak ditemukan kesalahan. Saudara-saudaraku yang kekasih, orang yang dihukum dengan salib itu, saudara-saudara yang kekasih, sadis dan luar biasa sekali. Kalau kita pernah menonton, saudara-saudara, film The Passion of the Christ, oh saudara-saudara, kita bisa menangis, saudara-saudara. Kita bisa bercucuran air mata, saudara-saudara. Sebab hukuman salib itu, saudara-saudara, didahului, saudara-saudara yang kekasih, dengan siksaan yang begitu luar biasa sekali. Konon saudara-saudara, pemeran utamanya itu, saudara-saudara yang kekasih, sampai dibawa ke rumah sakit. Demi saudara-saudara yang kekasih, film itu supaya dihayati sedemikian rupa, supaya sama saudara-saudara digambarkan bagaimana peristiwa 2000 tahun yang lalu tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kesalahan yang ditemukan oleh Pontius Pilatus. Pontius Pilatus, saudara-saudara yang kekasih, tidak mampu mengatakan ya di atas segala ya, tidak di atas segala tidak.
Ia cuci tangan, saudara-saudara yang kekasih. Ia cari aman demi saudara-saudara kekuasaannya. Dia menyerahkan saudara-saudara kepada pengadilan rakyat. Dia menyerahkan saudara-saudara yang kekasih kepada orang banyak. Dia serahkan saudara-saudara yang kekasih kepada politikus. Dia serahkan kepada politik, saudara-saudara yang kekasih. Padahal saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau tidak ditemukan kesalahan, sebenarnya dia harus bebas, saudara-saudara. Tapi mengapa saudara-saudara yang kekasih, Yesus harus dihukum mati di salib? Kehadiran Tuhan Yesus, saudara-saudara, dan kepopularitasannya, saudara-saudara, itu memang mengganggu saudara-saudara yang kekasih. Mengganggu penguasa Romawi pada saat itu, bahkan juga para pemuka agama Yahudi pada saat itu. Ketenaran Yesus, saudara-saudara yang kekasih, dapat membahayakan secara politis. Bahkan dapat mengganggu saudara-saudara yang kekasih, pemuka-pemuka agama Yahudi tersebut. Karena itu saudara-saudara, baik penguasa Romawi maupun pemuka agama Yahudi saat itu, ada konspirasi politik di dalamnya. Ada permufakatan jahat, saudara-saudara yang kekasih, antara pemuka agama dengan penguasa pada saat itu. Itulah sebabnya, saudara-saudara yang kekasih, Yesus kemudian harus diserahkan kepada pengadilan massa pada saat itu. Dan semua massa pada saat itu, saudara-saudara yang kekasih, menyatakan salibkan dia, saudara-saudara. Padahal saudara-saudaraku yang kekasih, orang-orang yang mengatakan salibkan dia, orang-orang inilah yang pertama-tama ketika Yesus datang ke Yerusalem, yang menyatakan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tapi ternyata orang-orang ini juga, saudara-saudara, yang mengatakan salibkan dia, saudara-saudara. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, peristiwa penyaliban Yesus dari kota Yerusalem sampai ke Bukit Golgota, saudara, satu peristiwa yang sangat sadis, saudara. Begitu luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, harus mengalami sengsara dan penderitaan sampai di Bukit Golgota. Dan itu, saudara-saudara, disaksikan oleh putri-putri Yerusalem, yang menyaksikan memang, saudara-saudara yang kekasih, sebagaimana Alkitab firman Tuhan katakan, adalah lebih banyak perempuan, putri-putri Yerusalem. Di ayat yang ke-28 menyatakan demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, putri-putri Yerusalem menangis, meratap, saudara-saudara yang kekasih, sebagai respon bela rasa sesungguhnya. Karena keadilan diputarbalikkan, saudara-saudara yang kekasih. Bagi putri-putri Yerusalem, saudara-saudara yang kekasih, tidak ada kesalahan daripada Tuhannya Yesus Kristus. Tidak ada, saudara-saudara, kejahatan. Tapi mengapa ini, saudara-saudara yang kekasih,
Yesus harus disalibkan. Salib yang identik, saudara-saudara yang kekasih, dengan orang-orang penjahat kelas kakap. Dia dipersamakan, saudara-saudara, dengan orang-orang yang berbuat jahat, seperti Barabas misalnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tangisan putri-putri Yerusalem tersebut didengar oleh Tuhan Yesus. Pada ayat yang ke-28 dikatakan, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mengapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Jangan menangisi aku, tapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus, saudara-saudara, mengatakan demikian. Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Karena ia tahu, saudara-saudara yang kekasih, bahwa Yerusalem, saudara-saudara, nantinya akan menghadapi bencana kelaparan yang sangat luar biasa sekali. Bencana ini, saudara-saudara yang kekasih, akibat penolakan, akibat dosa-dosa daripada orang-orang yang ada di Yerusalem tersebut, yang tidak membela kebenaran, tapi justru, saudara-saudara, membela orang yang jahat seperti Barabas tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tangisan putri-putri Yerusalem ini tidak dapat mengubah hukuman mati kepada Yesus di kayu salib. Tidak dapat mengubah. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, ya, tidak ada gunanya, saudara-saudara, tangisan daripada putri-putri Yerusalem tersebut. Dan sekaligus dengan itu, saudara-saudara yang kekasih, tangisan, ratapan daripada putri-putri Yerusalem tidak dapat mengubah juga bencana yang akan terjadi di Yerusalem, yaitu bencana kelaparan. Tangisan itu tidak akan merubah situasi, tidak akan mengubah hukuman Tuhan, baik kepada Kristus Tuhan Yesus maupun juga kepada orang-orang yang ada di Yerusalem kelak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tangisan dari putri-putri Yerusalem juga, saudara-saudara yang kekasih, dapat menggoda Yesus. Tangisan putri-putri Yerusalem dan ratapannya ini, saudara-saudara yang kekasih, ini dapat menggugah emosi daripada Yesus, dapat menggugah perasaan daripada Yesus, saudara-saudara yang kekasih, dapat menggugah egonya, saudara-saudara, dapat menggugah hati daripada Yesus. Bukankah, saudara-saudara yang kekasih, ketika kita melihat orang yang menangis, perasaan kita pun juga larut di dalam. Emosi kita, saudara-saudara yang kekasih, bisa terbawa juga di dalamnya. Yang pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, ketika kita bertindak,
ketika kita mengambil keputusan, ketika kita action, saudara-saudara yang kekasih, maka seringkali kita tidak memakai akal yang sehat. Nalar kita, saudara-saudara yang kekasih, tidak jalan. Kenapa, saudara-saudara? Karena kita terbawa perasaan, saudara-saudara. Ratap tangis daripada putri-putri Yerusalem, saudara-saudara yang kekasih, tidak membuat Yesus, saudara-saudara yang kekasih, untuk dia berontak terhadap misi yang harus dia kerjakan dari Bapaknya, saudara-saudara. Tapi dia tetap, saudara-saudara yang kekasih, menjalankan tugasnya sampai selesai, sampai tuntas. Itulah yang dikatakannya, saudara-saudara yang kekasih, sudah genap, sudah selesai, saudara-saudara. Bayangkan, saudara-saudara yang kekasih, kalau Tuhan Yesus tergoda, saudara-saudara, terbawa arus perasaan daripada empati dan bela rasa daripada putri-putri Yerusalem, pastilah Tuhan Yesus, saudara-saudara yang kekasih, ia akan meminta kepada Bapaknya, saudara, atau dia akan berontak, saudara-saudara yang kekasih, untuk menggunakan keilahiannya, supaya dia bebas saat itu dari penderitaan, supaya bebas, saudara-saudara yang kekasih, daripada salib yang adalah lambang kutuk tadi, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak tergoda untuk itu. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, karya keselamatan itu, saudara-saudara yang kekasih, sampai ia kerjakan sampai tuntas di kayu salib, di Bukit Golgota. Apa artinya itu, saudara-saudara yang kekasih? Air mata daripada putri-putri Yerusalem tidak membuat Yesus, saudara-saudara yang kekasih, untuk kehilangan nalarnya. Dalam situasi yang seperti itu, saudara-saudara yang kekasih, ia mampu mengalahkan dirinya sendiri, saudara. Ia mengalahkan egonya, saudara-saudara yang kekasih. Dan ini tidak mudah, saudara-saudara. Sebab di dalam dirinya ada keilahian, saudara-saudara yang kekasih. Dan kalau dia minta dari Bapaknya, saudara-saudara, dia bisa, saudara-saudara. Tapi kalau itu terjadi, karya keselamatan Allah tidak akan terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang besar, saudara-saudara yang kekasih, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang terhormat, saudara-saudara, di dalam dunia ini, dia mampu mengalahkan musuh-musuhnya, mengalahkan seteru-seterunya, saudara-saudara. Tapi dia jatuh, saudara-saudara yang kekasih, karena tidak mampu mengalahkan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak orang besar di dunia ini yang naik takhta dengan perkasa, saudara, tetapi turun dengan amat tragisnya, saudara. Bukan karena ia dikalahkan oleh orang lain, namun seringkali hanya karena ia gagal mengalahkan egonya sendiri. Kemenangan salib menjadi kemenangan sempurna justru karena di sana Yesus mengalahkan dirinya sendiri, saudara-saudara. Allah di dalam manusia Yesus yang hingga saat-saat terakhir tetap meletakkan hatinya dan pikirannya kepada nasib manusia, saudara-saudara. Bukankah seringkali, saudara-saudara yang kekasih, di saat-saat terakhir, di menit-menit terakhir, atau di injury time, saudara-saudara, dalam sepak bola, saudara-saudara yang kekasih,
masa injury time itu adalah masa yang sangat kritis sekali. Kalau sebuah kesebelasan itu, saudara-saudara yang kekasih, ketika mereka di menit-menit terakhir tidak bekerja bersama-sama, salah satunya, saudara-saudara yang kekasih, ada yang begitu egoisnya, saudara-saudara, maka di menit-menit terakhir bisa menjadi bencana, saudara-saudara. Di masa injury time itu, saudara-saudara yang kekasih, bisa menjadi bencana. Andai kata Tuhan Yesus, saudara-saudara yang kekasih, mengikuti kata hatinya, egonya, saudara-saudara yang kekasih, maka jalan Via Dolorosa yang berakhir daripada kemenangan itu berakhir dengan kekalahan di dalam. Seringkali banyak godaan, saudara-saudara yang kekasih, di saat menit-menit terakhir, saudara-saudara yang kekasih, dan khususnya godaan air mata, saudara-saudara. Karena kita terbawa perasaan, terbawa emosi kita, terbawa ego kita, saudara-saudara yang kekasih, menyebabkan kita tidak mampu mengalahkan diri kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari saudara-saudara, ketika kita diperhadapkan dengan wabah pandemik COVID-19 ini, mari saudara-saudara yang kekasih, kita mampu, saudara-saudara yang kekasih, untuk juga dapat mengalahkan diri kita sendiri. Sebab seringkali, saudara-saudara yang kekasih, kita terbawa, saudara-saudara, dengan berita-berita tentang COVID-19 ini. Dan akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, ketika kita terbawa perasaan, saudara-saudara, bisa jadi, saudara-saudara, menjadi fatal. Karena imunitas kita, saudara-saudara yang kekasih, lemah. Lalu ketika kita tidak mengikuti anjuran pemerintah untuk tinggal di rumah, saudara-saudara, bisa jadi, saudara-saudara yang kekasih, kita tertular pandemik COVID-19 ini. Padahal ibu bapak, saudara-saudara, ketika kita mampu, saudara-saudara yang kekasih, mengalahkan diri sendiri, ketika kita mampu, saudara-saudara yang kekasih, kuat, tidak mampu tergoda, dan itu berarti, saudara-saudara yang kekasih, imanitas kita begitu kuat di dalam. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ternyata, saudara-saudara, ketika kita mampu mengalahkan COVID-19 ini, saudara-saudara yang kekasih, ada sinergitas, saudara-saudara, antara imunitas yang kuat tadi dengan imanitas kita. Kokoh, saudara-saudara yang kekasih, tidak terpengaruh, saudara-saudara, dengan situasi dan keadaan, tapi kita kokoh, saudara-saudara yang kekasih, mampu mengalahkan diri kita sendiri. Ini hal yang penting, saudara-saudara, untuk perjalanan kehidupan kita ke depan, untuk tantangan-tantangan kita ke depan, saudara. Bagaimana kita mensinergitaskan antara imunitas itu dengan imanitas orang percaya. Mampu, saudara-saudara yang kekasih, kita kokoh untuk tidak terpengaruh, tidak mengikuti kata hati kita, mampu mengalahkan diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dengarkanlah penetapan sakramen perjamuan kudus yang tertulis di dalam Matius pasal 26, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29, yang menyatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Sesungguhnya roti dan anggur yang sudah kita siapkan di rumah kita masing-masing merupakan kesaksian tentang dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah yang terputus karena dosa, melalui kematian Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita ingat rayakan pengorbanannya di perjamuan kudus Jumat Agung ini. Mari kita menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang diberkati Tuhan, sebelum kita menerima roti dan anggur perjamuan kudus sebagai lambang dan tubuh darah Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nesia Konstantinopel. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sakekat dengan Sang Bapa, yang dengan perantarannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan para nabi. Aku percaya pada gereja yang kudus dan am dan rasul, dan mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang.
supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Ambillah. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus ditumpahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita.
Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang dihina, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikul. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakannya, dia diremukkan oleh karena kejahatannya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi ditimpakan kepada, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini, kami masih dapat merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Bahkan di dalamnya kami boleh dilayani sakramen perjamuan kudus. Walaupun Bapa di surga kami terpisah, tapi kami percaya Bapa di surga, sakramen perjamuan kudus yang di dalamnya tiap-tiap keluarga tetap berada di rumah. Kami percaya Tuhan, lambang roti dan anggur ada lambang cinta kasih, lambang pemeliharaan Tuhan dan janji Tuhan kepada anak-anaknya dapat menguatkan tiap-tiap rumah tangga yang boleh mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus ini, bahwa mereka akan dikuatkan, diteguhkan ketika menghadapi badai pergumulan hidup, termasuk wabah pandemi COVID-19 ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Bapa di surga. Kami mohon kiranya Tuhan, biarlah kami tidak saja mampu untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi oleh kekuatan Roh-Mu yang kudus, kami juga mampu Tuhan untuk mengaktualisasikan firman Tuhan. Kami diajar Bapa di surga, di saat-saat kritis kami mampu tetap mengambil keputusan, bukan semata-mata kata hati kami, bukan semata-mata kehendak kami, tapi di saat-saat kritis pun kami mampu Bapa di surga untuk dapat mengalahkan ego kami, keinginan diri kami sendiri Bapa di surga. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Bapa dalam Yesus Kristus.
Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sehati berdoa Bapa di surga. Kami mau berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berkati Bapa di surga segala upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kami, agar kiranya Tuhan jatuhnya korban pandemi COVID-19 ini Tuhan tidak bertambah banyak. Dan Tuhan memberkati usaha-usaha khususnya di bidang tim medis, supaya mereka-mereka yang terpapar secara oleh COVID-19 ini Tuhan dapat dipulihkan Bapa di surga. Dan biarlah Bapa dalam Yesus Kristus oleh imunitas mereka yang bersinergi dengan imanitas kekokohan Bapa di surga, daripada umat-Mu yang mempunyai pengharapan. Kami percaya Bapa di surga, badai pasti berlalu. Mereka-mereka Bapa di surga yang terpapar juga dapat dipulihkan oleh karena pengharapan mereka Kristus yang bangkit tersebut. Kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan Bapa di surga. Demikian juga Tuhan daripada upaya negara-negara yang lain pun yang berjuang terhadap wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tolonglah Bapa di surga. Engkau yang menciptakan dunia dengan segala isinya. Kami percaya Tuhan Engkau dapat mengendalikan juga wabah COVID-19 ini dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan tolong Bapa, biarlah ditemukan juga antivirus ini Tuhan, supaya ada vaksin untuk mengalahkan pandemi COVID-19 ini. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk kehadiran gereja-gereja-Mu Tuhan di tengah-tengah bumi pertiwi ini. Berkati Bapa di surga gereja GPIB, salah satu denominasi yang Kau hadirkan di tengah-tengah bangsa dan negara kami di 2/3 wilayah Indonesia. Tuhan tetap kuatkan Bapa di surga, dan biarlah di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini, gereja GPIB juga Tuhan dapat bergerak untuk membantu Bapa di surga untuk mengambil bagian baik dalam aksi-aksi sosialnya, membantu mereka-mereka yang secara ekonomi terpapar. Demikian juga membantu para medis dengan mempersiapkan APD, alat pelindung diri. Dan aksi-aksi yang lain Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan tolong Bapa. Momentum yang paling indah juga Tuhan pakai supaya gereja GPIB Bapa di surga juga ikut mengambil bagian dalam memerangi wabah pandemi COVID-19 ini. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan Bapa di surga. Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa juga Tuhan. Demikian juga Bapa untuk saudara-saudara kekasih kami Tuhan yang menderita juga Bapa di surga oleh karena bencana alam. Mereka-mereka yang masih mengungsi, baik karena banjir maupun juga karena erupsi gunung. Dimanapun mereka berada Tuhan, khususnya di negeri ini, Tuhan kiranya hadir, memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kekasih-kekasih kami tersebut. Bapa dalam surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Demikian juga Bapa di surga, kami berdoa Bapa dalam Yesus Kristus untuk gereja GPIB Karis. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu. Tuhan lindungilah jemaat-Mu Tuhan dari wabah pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan
imunitas mereka yang kuat karena imanitas, karena Kristus yang bangkit. Demikian mereka juga boleh Bapa di surga untuk memberlakukan apa yang menjadi ketentuan pemerintah, social distancing, menjaga jarak, berperilaku hidup sehat juga. Dan juga mereka mampu Bapa di surga untuk melindungi diri mereka juga ketika berpergian dengan memakai masker. Dan sepulangnya juga untuk membiasakan diri untuk mencuci tangan. Kami percaya Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan akan menolong umat-Mu ketika umat-Mu juga dengar-dengaran kepada wakil Allah pemerintah kami, Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Bapa di surga. Lindungi Bapa di surga seluruh jemaat GPIB Karis agar tidak tertular COVID-19 ini. Kami berdoa Bapa di surga, biarlah di tengah-tengah COVID-19 ini Tuhan, iman kami tetap Bapa di surga, bahkan semakin dekat kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam ketika kami menyerahkan Bapa di surga hidup dan kehidupan kami. Tuhan memberkati Bapa di surga ekonomi jemaat Tuhan, agar walaupun Bapa di surga wabah ini juga mengganggu seluruh sendi-sendi kehidupan, tapi biarlah Tuhan kasih-Mu juga tetap menyertai tiap-tiap rumah tangga di dalam jemaat-Mu ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Bapa dalam surga kebutuhan-kebutuhan jasmani, tidak hanya kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani pun Tuhan penuhi dan lanjutkan berkat-Mu Tuhan bagi jemaat Tuhan. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami juga berdoa Tuhan pada akhirnya Tuhan juga untuk jemaat Tuhan dalam pergumulannya masing-masing. Apapun pergumulan jemaat Tuhan, kuatkan mereka, yakinkan bahwa Tuhan lebih besar daripada pergumulan-pergumulan tersebut. Kami menyerahkan Tuhan tiap-tiap rumah tangga jemaat Tuhan dalam pergumulan, dalam harapan-harapannya dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami Tuhan yang berbahagia sepanjang pekan ini, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun batu rumah tangga. Tuhan berkati sukacita mereka. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Akhirnya Tuhan Bapa di surga, kami mau berdoa Bapa untuk anak yatim piatu, janda, duda-duda. Tuhan berkati Bapa di surga perjuangan hidup mereka, agar mereka Bapa di surga tidak merasa sendiri, tapi ada Tuhan Allah yang Immanuel berjuang juga bersama dengan kekasih-kekasih kami tersebut. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus, memberkati Bapa di surga kesiapan kami juga jemaat Tuhan untuk mengingat rayakan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, peristiwa Paskah. Walaupun kami harus melakukan ibadah secara online, kami serahkan Tuhan, tidak mengurangi sukacita kami dalam mengingat rayakan Paskah Kristus di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga, sempurnakanlah doa kami, karena kami mengalaskan doa ini hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan syafaat ini kepadamu Bapa di surga. Amin. Jemaat yang kekasih, kita akan mendengarkan pujian yang dipersembahkan paduan suara jemaat. Amen.
diberkati Tuhan, bercermin pada teladan Yesus Kristus Tuhan kita yang telah mati di kayu salib demi menyelamatkan manusia dari kebinasaan dosa. Maka saat ini di tengah amukan badai COVID-19, marilah kita berketetapan hati untuk tidak akan pernah berhenti mengucap syukur karena kematiannya memberi kita hidup. Sebagaimana firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 15 yang mengatakan, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Mari kita bawa persembahan syukur perjamuan kudus kita dan persembahan kita masing-masing. Dan silakan persembahan yang sudah kita doakan nanti dan yang sudah kita kumpulkan di kotak ataupun ditransfer lewat nomor rekening gereja sebagaimana yang tertera di cover tata ibadah ini, dan menginformasikan kiriman persembahan saudara kepada majelis jemaat atau bendahara gereja. Mari jemaat, kita memberikan persembahan sambil memuji Tuhan dari nyanyian Gita Bakti 244 yang akan kita nyanyikan sebelum persembahan dan sesudah persembahan diberikan. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh
Jemaat, mari kita berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita yang kita ucapkan secara berbalasan. Kita berdoa. Tuhan Allah, kami sadar bahwa kami memberi persembahan bukan karena Engkau berkekurangan, bukan pula Engkau sangat membutuhkan atau supaya Dikau semakin termulia. Tidak, persembahan kami tidak akan pernah dapat mengukur keagungan kuasa-Mu, karena Engkau Allah Sang Khalik langit dan bumi. Persembahan kami adalah tanda syukur hati kami yang mengagumi keagungan kasih dan kuasa-Mu atas hidup keluarga kami. Tuhan Yesus, kami sangat percaya jika kami memberi lebih dari yang kami terima, maka atas seizin kuasa, suatu hari nanti pasti kami mendapatkan lebih dari yang kami butuhkan. Karena pemeliharaan atas hidup kami jauh lebih dari apapun yang kami pikirkan. Terimalah ya Tuhan persembahan syukur dari umat yang telah Kau selamatkan ini. Berkati benda mati yang kami berikan ini, agar menjadi alat yang menghidupkan pelayanan dan kesaksian kami sebagai gereja-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membacakan Warta Jemaat 10 April 2020. Mohon perhatiannya sejenak. Majelis Jemaat dan seluruh Jemaat Karis Pulau Gebang, Jakarta mengucapkan selamat panjang umur kepada Bapak, Ibu, Saudara yang berhari ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan di sepanjang tanggal 12 sampai dengan 19 April 2020. Berkatnya melimpah atas kehidupan saudara sekalian. Ibadah Paskah online akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 April 2020 dan akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi. Jemaat tetaplah setia beribadah karena ibadah itu mengandung janji Tuhan. Presbiter yang bertugas dan jemaat yang ada di rumah mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Max Charles Kapoh STH, serta organis, pemandu lagu, dan petugas multimedia. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jemaat, saya undang kita berdiri. Jemaat yang diberkati Tuhan, pergi dan nyatakanlah kasih Allah bagi dunia, walau sulit kehidupan yang harus kau jalani. Walau penderitaan nampak tak berujung, Tetap kemuliaan salib Kristus yang hidup. walau ada begitu banyak air mata tertumpah, Ia pernah hidup dalam Kristus sejak awal. selama ketaatan pada firman Tuhan tetap membingkai totalitas pengabdian diri pada kasih yang teramat sempurna, kuasa Allah Maha Kekal melindungi hidupmu. Jemaat yang kekasih dalam Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan minari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelayan firman bersama dengan seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat Hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.